Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Hriyati dengan NPM 2212020069, kelas 3A Akuntansi. Di sini saya akan menginterpretasikan hasil analisis mulai dari persamaan regresi, koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis secara simultan dan parsial. Di sini saya menggunakan 3 variabel, 2 variabel bebas atau independen dan 1 variabel tak bebas atau dependen. Di mana variabel bebas itu terdiri dari X1 ASI ibu dan X2 susu formula. Dan variabel terikat atau dependen itu ada tingkat kesehatan bayi atau Y. Berikut adalah data yang saya buat sebanyak 30 data dan kemudian data ini diolah ke dalam SPSS dan menghasilkan output sebagai berikut. Yang pertama, persamaan regresi. Persamaan yang diperoleh yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Langsung saja dimasukkan ke dalam persamaan, yaitu 3,733. Ini nilai konstan dari model regresi diperoleh dari sini, terus plus ditambah 0,783. Ini nilai koefisien regresi variabel X1 diperoleh dari sini, dan ditambah 0,080. Ini nilai koefisien regresi variabel X2 diperoleh dari sini. A nilai konstan sama dengan 3,733. Ini artinya apabila ASI ibu X1 dan susu formula X2 itu diasumsikan tidak memiliki pengaruh sama sekali atau sama dengan 0, maka tingkat kesehatan bayi adalah sebesar 3,733. Ya. Kemudian B1 sama dengan 0,783, artinya apabila ASI ibu X1 itu naik satu satuan dan susu formula X2 itu tetap, maka tingkat kesehatan bayi akan naik sebesar 0,783. Untuk B2 sama dengan 0,080, artinya apabila susu formula X2 itu naik satu satuan dan ASI ibu X1 itu tetap, maka tingkat kesehatan bayi akan naik sebesar 0,080. Yang kedua ada koefisien determinasi. Kita bisa melihat dalam tabel model summary. Nilai R-square bisa dilihat dari sini dan dengan nominal 0,878, ini menunjukkan besarnya pengaruh ASI ibu X1 dan susu formula X2 terhadap tingkat kesehatan bayi atau Y sebesar 87,8%. Berarti masih ada 12,2% yang mempengaruhi tingkat kesehatan bayi tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis itu ada dua. Yang pertama, pengujian secara simultan, dan yang kedua secara parsial. Uji F atau secara simultan bisa dilihat di tabel ANOVA. Jika diketahui nilai SIG sama dengan 0,000 kurang dari 0,05, kesimpulannya H0 itu ditolak. Artinya, secara bersama-sama atau simultan, ASI ibu X1 dan susu formula X2 itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bayi atau Y. Uji T, pengaruh secara parsial atau individu. Bisa dilihat di tabel coefficients A. Untuk ASI ibu X1 nilai SIG 0,000, ini dari sini kurang dari 0,05, kesimpulannya H0 ditolak. Artinya ASI ibu X1 secara parsial itu berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan bayi atau Y. Kemudian susu formula X2 nilai SIG-nya adalah 0,380 diperoleh dari sini.
lebih dari 0,05. Kesimpulannya H1 itu diterima. Artinya, susu formula X2 secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bayi atau Y. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.